Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal yang telah kami review, yaitu yang berjudul Distribusi Spasial Ikan Baronang Saganus Canaliculatus Part 1797 pada habitat padang lamun di Teluk Ambon Dalam. Jurnal ini ditulis oleh Husain Latukonsina dan kawan-kawan. Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang berperan sebagai habitat ikan, perkembangan ikan juvenil, dan juga berperan sebagai pelindung dan penstabil garis pantai. Jenis ikan dominan yang dikenal yang berasosiasi kuat dengan habitat padang lamun yaitu Saganus canaliculatus atau ikan baronang. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis distribusi spasial ikan baronang atau Saganus canaliculatus pada habitat padang lamun dengan karakteristik fisik yang berbeda yang kaitannya dengan parameter lingkungan perairan di Teluk Ambon Dalam. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah informasi penting terkait peranan ekologi padang lamun untuk mendorong upaya pengelolaannya sebagai habitat yang esensial dan potensial bagi ikan baronang, sehingga dapat mendorong perikanan berkelanjutan yang berbasis ekosistem. Penelitian stasiun pengamatan sebanyak 4 lokasi dipilih secara progresif berdasarkan vegetasi campuran dan tunggal. 4 stasiun tersebut adalah yang pertama Tanjung Tiram dan Halong, yaitu pada lamun vegetasi campuran, serta Poka dan Nania padang lamun vegetasi tunggal. Pengumpulan data, kerapatan, dan metode sistematik sampling dengan bantuan transek, garis, dan kuadran. Sampel ikan ditangkap secara sekali dalam sebulan menggunakan pukat pantai yang panjangnya 30 meter dan panjang sayapnya masing-masing 14 meter, mesh size 0,74 inci. Panjang kantong dan lebar mulut bukaan 3 meter dengan mesh size 0,25 inci. Lebar atau tinggi jaring 2 meter. Yang pengoperasiannya dengan metode penyapuan pada area padang lamun atau metode sweep area yang telah diestimasi kerapatan dan keragaman lamun pada setiap stasiun pengamatan. Analisis data kerapatan lamun. Kualitas air dan kelompok ukuran spesies Canaliculatus dilakukan secara deskriptif yang disajikan dalam program Microsoft Excel 2013. Analisis kerapatan jenis lamun sesuai petunjuk Setio Budendi et al. 2009. Pengelompokan struktur ukuran ikan dan korelasinya antar stasiun pengamatan dilakukan analisis komponen utama atau disebut dengan Principal Component Analysis atau disingkat dengan PCA dengan pengukuran jarak Escalation yang ditampilkan dalam bentuk dendrogram dan diplot. Bakken 2020 Sergio Bedendi et al. 2009. Selanjutnya diproses dengan menggunakan perangkat Luna PAS 3.14 jarak Escalation atau D kuadrat dihitung berdasarkan formula. Rumusnya dengan D kuadrat I, sama dengan sigma J pangkat P sama dengan 1 XIJ min XIJ kuadrat. Keterangannya yaitu I, sama dengan stasiun pengamatan pada baris. J sama dengan karakter lingkungan
dan atau kelas ukuran panjang ikan pada kolom dari 1 hingga B. Nilai jarak Euclidean mulai dari 0 sampai tak terhingga, di mana semakin mendekati angka 0 menunjukkan kemiripan yang tinggi. Jumlah ikan baronang atau Siganus Cannula-Cannulatus yang terkumpul selama penelitian adalah 1050 ekor yang terdiri dari 598 ekor jantan dan 452 ekor betina. Kelimpahan Siganus Cannula-Cannulatus tertinggi pada semua stasiun pengamatan adalah fase juvenil atau kelompok ukuran 32,5 mm selang kelas 25,0 sampai 39,9 mm. Fenomena ini menunjukkan fungsi padang lamun sebagai daerah pembesaran. Stasiun 1 didominasi kelompok pradewasa dengan ukuran nilai tengah 77,5 dan 92,5 mm. Sedangkan pada stasiun 3 dan 4 didominasi ukuran dewasa, yakni 137,5, 152,5, 167,5, 182,5 dan 197,5 mm. Fenomena ini menunjukkan perbedaan dominasi kelompok ukuran Siganus Cannula-Cannulatus berdasarkan tipe habitat padang lamun. Pada stasiun 2, rendahnya kelimpahan Siganus Cannula-Cannulatus diduga karena tidak didukung dengan keberadaan hutan mangrove sebagai salah satu habitatnya, jika dibandingkan dengan 3 stasiun lainnya yang di sekitarnya ditemukan habitat mangrove. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan struktur ukuran ikan lebih dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik vegetasi lamun dibandingkan dengan adanya pengaruh faktor fisik kimia lingkungan perairan yang cenderung tidak berbeda signifikan antar stasiun pengamatan. Juga peranan habitat padang lamun dalam distribusi spasial ikan baronang atau Siganus Cannulatus pada berbagai stadia hidupnya di perairan TAD. Karena ikan baronang cenderung memiliki preferensi habitat padang lamun yang berbeda berdasarkan stadia hidupnya, sehingga perlu mendapatkan prioritas dalam upaya pengelolaan seperti rehabilitas dan konservasi agar dapat mempertahankan peranannya dalam mendukung siklus hidup ikan. Pada ukuran juvenil, terdistribusi luas di semua tipe habitat padang lamun sehingga membuktikan fungsinya sebagai tempat asuhan dan pembesaran. Ukuran pradewasa cenderung terdistribusi pada tipe habitat padang lamun vegetasi campuran, sedangkan ukuran dewasa pada tipe habitat padang lamun vegetasi tunggal. Tipe habitat padang lamun dan parameter lingkungan mempengaruhi distribusi spasial Siganus Cannula-Cannulatus. Dengan demikian, upaya pengelolaan atau rehabilitasi dan konservasi habitat padang lamun perlu mendapat prioritas termasuk pengelolaan daerah aliran sungai beserta pemantauan dan pengendalian aktivitas antropogenik yang dapat mengancam keberadaan habitat lamun.